Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama mencoba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kaum muslimin, saudaraku dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama mencoba membahas tentang bagaimana perkara kematian yang sebenarnya, jamaah sekalian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan ini, kita di dunia ini tentu mengalami yang namanya hidup. Ada kehidupan dan ada pula kematian. Semua manusia hidup di dunia ini tentu akan merasakan yang namanya kematian. Kematian adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dinegosiasikan. Sebuah kematian adalah sebuah kepastian yang tidak bisa kita undur, tidak bisa dimajukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ialah orang yang beruntung. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan kita. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang akan menipu kita, kesenangan yang akan mencelakakan kita. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, saudara sekalian. Banyak hal, banyak rintangan, banyak tantangan serta memerlukan perjuangan serta memerlukan pengorbanan, dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki. Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti akan melalui yang namanya gerbang kematian. Pasti akan melewati yang namanya gerbang kematian. Kita pasti memasuki untuk menuju yang namanya kehidupan akhirat. Dan kematian, saudara sekalian, bukanlah hal yang sepele. Kematian bukanlah hal yang ringan. Kematian bukanlah hal yang mudah, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam kematian itu terdapat rasa sakit. Saat nyawa kita dicabut, saat napas kita tersengal, saat mulut kita terkunci, saudara sekalian, anggota badan kita tidak berdaya lagi, dan pintu taubat pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudara-saudara kita yang ingin bertaubat pada saat nyawanya dicabut, maka tidak ada lagi kesempatan, saudara sekalian. Olehnya itu kita senantiasa diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui ajaran-ajarannya, melalui perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa marilah kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Karena pintu taubat tertutup pada saat kita telah sakaratul maut. Pada saat itu jamaah sekalian, pada saat kita akan meninggal dunia, pada saat kita sakaratul maut, tidak ada lagi yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali merasakan sakit dan sakit pada saat sakaratul maut. Di dalam Quran surah Qaf ayat 19, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ya. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Jamaah muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kematian sebagai nasihat untuk kita semua, saudaraku sekalian. Apakah kita sudah siap ketika kematian datang menjemput kita? Mari kita pertanyakan dalam diri kita. Apakah amal kita, apakah bekal kita ini sudah cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudah cukupkah bekal yang kita punya untuk menempuh perjalanan selanjutnya menuju alam akhirat yang kekal dan abadi? Sudah pantaskah kita untuk bertemu Rabb kita? Sudah layakkah kita untuk ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya beserta dengan kemewahan di dalamnya? Ini semua adalah pertanyaan yang sangat berat bagi kita, saudara sekalian, yang mesti kita lakukan, yang mesti kita lalui, pasti kita akan melaluinya. Mudah-mudahan kita termasuk, saudaraku sekalian, orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kehidupan akhirat. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mati dengan husnul khotimah, dengan ridho dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mati dalam keadaan beriman. Marilah kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada siang hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita renungkan bagaimana kehidupan, bagaimana umur kita gunakan. Kita manfaatkan untuk apa umur kita, saudara sekalian? Apakah umur kita ini kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau apakah umur yang kita punya ini, dititipkan Allah kepada kita ini, kita gunakan untuk menyanyiakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita meningkatkan keimanan kita. Janganlah kita meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini semoga ada manfaatnya untuk kita semua, terutama kepada diri pribadi kami sendiri. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sesungguhnya kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.